Selamat bertemu kembali. Pada hari ini saya akan kembali mengingatkan kita akan Paskah yang sudah semakin dekat. Paskah Perjanjian Lama sudah kita renungkan. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, untuk pergi beribadah kepada Allah di tanah perjanjian. Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus melepaskan kita dari perbudakan dosa. Jika Israel dari perbudakan Mesir, tetapi Tuhan Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena tahun 2020 ini kami akan merayakan Paskah dengan cara yang berbeda seperti tahun-tahun yang lalu. Namun kami dengan rendah hati mengucap syukur kepadamu. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau tidak akan membiarkan kami, umat-Mu. Tuntun kami di jalan-Mu ya Tuhan, agar kami bisa membawa cerita tentang Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas sekali bahwa Paskah Perjanjian Lama itu adalah gambaran, adalah bayangan, dan penggenapannya di kayu salib. Yesus adalah anak domba yang sesungguhnya. Dia yang tidak mengenal dosa, diperlakukan seperti orang berdosa, supaya kita yang berdosa bisa dibenarkan. Apakah kita sering sekali berpikir bahwa kita akan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, atau kita akan dibenarkan karena perbuatan kita? Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan Taurat dengan sempurna. Dan di kayu salib itu, Dia sudah menyelesaikannya untuk kita. Saya ingin kita membaca dari kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Saya ingat sekali ayat ini karena termasuk ayat yang membuat saya sungguh-sungguh percaya akan Yesus. Saya akan membacakannya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikannya itu. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dan di sini dikatakan tadi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa maksudnya kutuk hukum Taurat? Ya karena Taurat itu baik. Tapi jika satu dilanggar, 9 pun kita lakukan, kita tetaplah orang yang terkutuk. Harus sempurna.
Dan adakah orang yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat itu? Ada. Itulah Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan sempurna? Karena dia tidak berdosa. Dia lahir bukan oleh hubungan suami istri. Dia dikandung oleh Roh Kudus dari seorang perawan Maria. Dia tidak berdosa. Ketika Pilatus menghakimi dia, Pilatus sendiri berkata dia tidak menemukan salah apa-apa pada Tuhan Yesus. Dan Raja Herodes pun tidak menemukan salah apa-apa dalam diri Yesus. Tetapi kenapa dia yang tidak berdosa harus mati? Bukankah kita masih mengingat Roma 6 ayatnya yang ke-23? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi dia mengalami maut. Itulah sebabnya di khotbah saya beberapa hari yang lalu, itu yang sudah kita pelajari, bahwa yang sangat penting, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan bukan saja mati, dia dikuburkan. Dan bukan hanya dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kematiannya di kayu salib memikul kutuk dosa yang seharusnya kita pikul. Terkutuklah dia yang digantung pada kayu salib. Salib adalah hukuman untuk orang yang dosanya tak terampuni. Apa dia buat dosa? Apa dia punya kesalahan? Apa dia menyakiti hati seseorang? Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi dengan rela dia memikul kayu salib itu demi untuk Anda dan saya. Paskah kita tidak ikut lagi dihukum. Orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan Yesus, jika hari ini kita berkata karena dosaku engkau disalibkan, maka tanda darah itu, percikan darah Yesus ada di dalam hidupmu. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita rajin, kita diselamatkan, tetapi karena Yesus yang sudah menggantikan kita di kayu salib. Ini sering sekali orang salah sangka dengan khotbah saya. Ya, seakan-akan saya mengatakan bahwa orang tidak perlu berbuat baik. Saya tidak mengatakan itu. Orang baik belum tentu percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sudah sepatutnya berubah dan menjadi baik. Belajar untuk berbuat baik. Bukankah dia yang sudah mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah ini bukan kabar yang saudara tunggu? Aku bertahun-tahun mencoba untuk berbuat baik dari kekuatanku sendiri. Tapi selalu aku gagal. Sampai satu hari aku mengerti bahwa keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu ada di dalam Yesus. Jika aku mau menerima Tuhan Yesus, maka keselamatan itu menjadi milikku. Sebelum kita membaca Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8. Saya ingin mengulang lagi ayat Galatia pasal 3 ayat 13 ini. Karena ayat ini sangat
berkesan bagi saya pribadi, karena waktu itu aku berpikir bahwa saya orang berdosa, keturunan orang berdosa, nenek moyang saya berdosa, saya sendiri berdosa. Mana mungkin saya bisa melihat surga. Tapi ketika saya mendengar ayat ini waktu itu di Bible Camp di Parapat, ya, Pak Dr. Andrews Victor Tobing, Bang Victor mengkhotbahkan ini, dan saya sangat diberkati sampai hari ini, tetap kuingat ini. Ya, mari kita membaca sekali lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa aku memang orang yang seharusnya dikutuk. Tetapi Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau digantung di kayu salib, darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosaku. Aku tidak lagi orang yang terkutuk. Siapa tahu ada di antara saudara yang punya pengalaman atau hidup yang seperti saya rasakan. Selalu merasa bahwa saya tidak pantas untuk diselamatkan. Karena dosa-dosa itu memang merah, pekat. Ya, namun Yesus sudah menebusku dari kutuk hukum Taurat itu. Sekarang aku sudah bebas. Dari mana bisa mendapatkan itu? Bukan karena usaha, tetapi pemberian Allah. Mari kita membaca Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Galatia, Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya lanjutkan ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa iman itu? Dengan sederhana kita pasti menjawab, iman itu artinya percaya. Apa yang kita percayai? Yang kupercayai, Yesus mati di kayu salib untuk menebus aku dari kutuk dosa. Dia tertikam karena pelanggaranku. Dia disalib itu karena dosaku. Beriman artinya kuterima itu, kupercayai itu, bahwa dia mati itu, disalib itu untukku. Itulah beriman yang sederhana. Ya. Bahasa yang sederhananya begitu saja. Saya tidak tahu apakah ada iman yang tebal, yang tipis. Ya, karena sering sekali kita menggunakan kata-kata itu, tapi sebenarnya beriman itu artinya percaya aku apa yang dikatakan firman Tuhan. Percaya aku, tahu aku bisa diselamatkan bukan karena kebaikanku. Dangalani burjuta, dangalani pabainata. Maka tarokone detaikan au so asiroham au so godang basam
agi bain basam jala asiroham tu banua tu surga. Ya, itu beriman yang pertama, percaya aku apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan. Yang kedua lagi yang bahasa sederhananya, beriman itu artinya kuterima apa yang diperbuatnya. Kuterima. Tadi percaya, sekarang menerima. Kuterima bahwa dia mati karena dosaku. Bukan karena kesalahannya. Ininya kabar baik itu. Kabar baik bagi kita orang berdosa. Hari Paskah ini ada domba yang disembelih. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Galatia 3 tadi ayat 13 dikatakan, dia terkutuk karena kita. Dia anak domba disembelih untuk mengampuni dosa kita. Mari kita sambut dia, Sang Juru Selamat dunia yang rela mati demi umatnya yang berdosa. Umatnya yang berdosa, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau menerima percikan darahnya, akan diselamatkan. Paskah Perjanjian Lama, perbudakan di Mesir secara jasmani. Paskah Perjanjian Baru, Tuhan Yesus datang membebaskan kita dari belenggu dosa. Mari kita bersyukur. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan bahwa salibnya yang berat itu adalah karena dosa kita. Kita puji-puji dia, kita agungkan namanya. Kita bawa penderitaannya di dalam hidup kita. Selamat Hari Paskah buat kita semua, saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun jarak memisahkan kita untuk beberapa waktu, tapi saya percaya bahwa berita yang sudah saudara terima selama ini kiranya tidak digeser oleh berita-berita yang lain yang tidak jelas sumbernya. Yesuslah berita kita. Saliblah berita kita. Sehat atau sakit, kita memuji dia. Kiranya kita diluputkan dari hukuman selama-lamanya di api neraka itu. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang rela datang dari surga, menjadi hina di kandang domba, dan bahkan mati di kayu salib itu. Kami bersyukur kepadamu. Kami mengingat Engkau yang sudah menderita untuk kami. Bukan dosa-dosa kami lagi yang kami ingat, karena dosa kami sudah Kau pikul di kayu salib itu. Engkaulah yang kami ingat ya Tuhan Yesus, yang kami rayakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin.